Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terhormat kepada Bapak Dimas Fani, SST MKOM, selaku dosen kita, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu ada saya sendiri, Muhammad Ihsan dengan NIM 2311102077. Saya Arfan Nurbianto 2311102074. Saya Ahmad Titanana Pramudia dengan NIM 2311102042. Saya Indra Budianto dengan NIM 2311102047. Saya Raka Andi Sepsenko dengan NIM 2311102054. Saya Pandi Arebrata dengan NIM 2311102076. Selanjutnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai merancang antarmuka pengguna dan analisis aplikasi mobil Teh Desa. Untuk paparan ini akan kami bagi menjadi 6 bagian, yaitu di mana nantinya kami akan membahas sesuai job desk kita masing-masing. Baik, langsung saja kita bahas untuk bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Untuk yang bagian pendahuluan, aplikasi mobil Teh Desa adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pelanggan memesan minum dan makanan dari Teh Desa secara online. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan. Teh Desa merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa dengan kualitas tinggi dan cita rasa khas dalam rangka mendukung pemasaran dan distribusi Teh Desa serta untuk meningkatkan efisiensi transaksi penjualan. Dikembangkanlah sebuah aplikasi payment khusus untuk Teh Desa. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai transaksi mulai dari pembelian oleh konsumen, pembayaran oleh pengecer, hingga distribusi oleh produsen. Pada era digital ini, banyak orang yang lebih memilih untuk berbelanja online. Oleh karena itu, Teh Desa perlu mengembangkan aplikasi pembelian online untuk memudahkan pelanggan dalam membeli produknya. Tujuannya dibuatnya aplikasi payment Teh Desa ini untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam membeli produk Teh Desa, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap Teh Desa, dan meningkatkan penjualan produk Teh Desa. Bentar. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pandia. Untuk metode perancangan sendiri, metode perancangan yang digunakan dalam perancangan proyek ini adalah desain sprint agar dapat membuat desain aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Dalam tahap sebelum desain sprint dibuat, kami memilih sprint master, yaitu saya sendiri Pandi Arebrata, untuk memilih dari proyek yang akan dikerjakan. Di sini saya menggunakan WhatsApp untuk berdiskusi tentang aplikasi apa atau tema apa yang nanti kita akan buat. Pada tahap ini sebelumnya menemukan UI mobile yang ingin ditentukan. Dilakukan diskusi UI mobile apa yang akan dipilih setelah berdiskusi, setelah ditentukan UI mobile yang akan dibuat, yaitu UI mobile Teh Desa. Lanjut. Di tahap selanjutnya kami menentukan atau berdiskusi tentang color palette, font, aset untuk UI Teh Desa. Lalu ketiga, selanjutnya pembagian job desk pada setiap individu. Adapun job job desknya ialah sprint master sebagai saya sendiri Pandi Arebrata, desainer Ahmad Ditana, Nadia Pramudaya, dan Muhammad Ihsan. 3 prototyper yaitu Alvin Ilham Berlianto, Raka Andri Shevchenko, dan Arvan Nurbianto. Untuk tahap desain sprintnya sendiri, understand berdasarkan hasil yang telah didapat dari pengerjaan terhadap understand ini. Ada beberapa masalah, yaitu 1. Tidak mempunyai kendaraan karena tempatnya jauh. Masalah kedua yaitu malas mengantri sehingga banyak memakan waktu. Masalah ketiga dikarenakan hujan. Untuk define, pada tahap define ini terdapat untuk mengetahui strategi potensial apa yang berdasarkan hasil interview dan kebutuhan user.
Dari permasalahan understanding ini dapat mengetahui bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi dengan cara membeli dengan aplikasi mobile Teh Desa. Untuk Diverge, pada tahap ini akan membuat desain sederhana menggunakan Figma, memahami cara menggunakan Figma, belajar dari website dan YouTube, dan mengidentifikasi ide pembuatan dan menggunakan aplikasi Figma. Di sini, setiap anggota menyampaikan ide atau memutuskan desain mana yang terbaik. Awalnya ini hanya merupakan gambaran di saat orang-orang malas mengantri Teh Desa, kemudian buat aplikasi mobile agar praktis dan tidak memakan banyak waktu. Desain tersendiri, tahap ini merupakan penentuan dari anggota kelompok yang telah mendesain tampilan dari ide ini. Tahap penentuan ini menggunakan voting. Voting dilakukan pada grup WhatsApp. Setiap voting selesai, dilakukan proses review ide hasil dari voting yang telah dipilih dan diperoleh. Selanjutnya kita kembangkan ide-ide tersebut. Untuk prototyper akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang mendapat bagian tersebut. Untuk prototyper, tahapan prototype ini tahapan pengaplikasi dari ide yang telah dipilih. Untuk membuat prototype, desain ini memanfaatkan aplikasi Figma. Untuk mengoperasikan dalam aplikasi mobile Teh Desa, yaitu ada 1, pembuatan akun. Pada bagian lobby ada 2, yaitu login dan lupa password. Jika ingin ke halaman utama, masukkan username dan password terlebih dahulu, lalu tekan login. Jika Anda lupa password, Anda harus membuat password baru menggunakan email. Yang pertama, membuat akun. Untuk membuat akun, bisa menggunakan email maupun Facebook. Yang kedua, login, masukkan username, dan lalu tekan tombol login untuk memasukkan halaman utama. Ketika Anda lupa password, bisa melalui registrasi email terlebih dahulu, lalu akan email Anda akan mengirim kode verifikasi akun. Selanjutnya, Anda akan memasuki password baru tersebut, lalu tekan submit. Contohnya seperti berikut. Jika Anda ingin langsung membuat akun ke bagian email atau Facebook, sesudah membuat akun, kita langsung login ke masukkan email Anda, terus masukkan kode verifikasi akun. Ini untuk lupa password. Lalu masukkan kembali email, password, dan username. Masukkan kode lagi, lalu langsung muncul halaman utama. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada halaman utama. Yang pertama itu bagian search yang berfungsi untuk mencari menu yang diinginkan. Lalu ada bagian menu. Nah, di dalam gambar tersebut ada beberapa pilihan menu. Jika Anda berminat, klik gambar tersebut akan menampilkan gambar di bagian pasangan seperti yang di bawah ini. Nah, untuk contohnya, seperti ini. Jika diklik bagian menu, akan muncul gambar seperti ini. Lalu kembali. Nah, selanjutnya bagian set profil akan dijelaskan oleh teman saya, Raka Andri Sasemko. Lalu ada
fitur set profil. Pada bagian set profil terdapat username Anda dan ada beberapa fitur seperti all inbox, primary, social, promotion, important, send, draft, dan juga pengaturan. Selanjutnya ada fitur pengaturan. Pada pengaturan terdapat dua bagian, yaitu account yang terdiri dari order history, my favorites, delivery address, payment mode, use promo code, dan about yang terdiri dari language, news and updates, privacy, policy, terms of service, dan contact us. Lalu tahap yang keenam adalah validate. Pada tahap ini dibuat dengan mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan rating atau feedback. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada calon pengguna dalam bentuk wireframe menggunakan Figma. Dari beberapa calon pengguna, banyak yang menyimpulkan mudah dioperasikan dikarenakan calon pengguna ingin tidak memakan waktu untuk mengantri. Lalu selanjutnya ada analisis hasil prototype. Pada bagian ini kita menganalisis prototype dari UI yang telah dibuat dengan menggunakan kuesioner yang nantinya akan diisi oleh user. Pada kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai user experience, mulai dari berapa lama yang dibutuhkan untuk menjalankan task-task yang ada pada UI. Kuesioner tersebut diisi oleh 15 responden yang nantinya akan dijadikan hasil analisis heuristic evaluation, analisis SUS, dan juga analisis nilai efisiensi yang hasilnya dibahas sebagai berikut. Yang A, analisis heuristic evaluation. Analisis heuristik digunakan untuk mengidentifikasi masalah kegunaan umum suatu produk sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, sehingga meningkatkan kepuasan dan pengalaman pengguna serta meningkatkan peluang keberhasilan produk digital secara keseluruhan. Pada analisis ini, kelompok kami melakukan analisis heuristik bertujuan untuk mendiskusikan dari kenyamanan user terhadap desain atau user experience. Nah, di analisis heuristic evaluation terdapat 10 aspek-aspek. Yang pertama, visibility of system status, yang kedua match between system and the real world, yang ketiga user control and freedom, yang keempat consistency and standard, yang kelima error prevention, yang keenam reconnection rather than recall, yang ketujuh flexibility and efficiency of use, yang kedelapan aesthetic and minimal design, yang kesembilan help user recognize, diagnose and recover from errors, dan yang terakhir help and documentation. Nah, dari hasil heuristic evaluation yang telah kami lakukan terhadap 15 responden, berikut tabel yang telah dibuat. Yang bagian pertama, visibility of system status mendapatkan rata-rata 4. Yang kedua mendapat rata-rata 2, yang ketiga rata-rata 4, yang keempat rata-rata 2, yang kelima rata-rata 3, yang keenam rata-rata 3, yang ketujuh rata-rata 4, yang ke-8 rata-rata 2, yang ke-9 rata-rata 4, dan yang 10 rata-rata 2. Nah, terdapat juga temuan positif dari hasil ini. Ditemukan aspek kelebihan yang paling tinggi pada desain di visibility of system status, user control and freedom, flexibility and efficiency of use, dan help user recognize, diagnose, and recover from errors. Itu menandakan bahwa visibilitas dari sistem, kebebasan user, fleksibilitas, dan pertolongan ketika error pada user baik pada analisis ini. Dan temuan negatifnya dalam poin yang paling rendah yaitu pada match between system and the real world, consistency and standards, aesthetic and minimal design, help and documentation, yang berarti pada kesamaan antara sistem dan dunia nyata, konsistensi desain, kecantikan dan kesederhanaan desain, serta panduan masih mendapat nilai yang kurang dari responden.
Dan selanjutnya ada dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada usability testing atau SUS. Usability testing adalah metode untuk mengukur seberapa mudah sistem digunakan oleh pengguna. Metode yang kami gunakan yaitu SUS yang merupakan kuesioner sederhana terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert 5 poin, yang skalanya dari tidak setuju hingga sangat setuju. Skor SUS dihitung dari jawaban responden. Metode sampling yang digunakan yaitu simple random sampling. Metode sampling yang digunakan. Calon pengguna berasal dari kelompok lain dengan minimal 15 pengguna, dan metode ini memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden, sehingga hasilnya mewakili populasi secara keseluruhan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan, saya merasa bahwa sistem dalam aplikasi ini mudah digunakan dengan skala 1-5. Lalu yang kedua, saya merasa bahwa sistem dalam aplikasi ini terlalu kompleks dan rumit. Yang ketiga, saya merasa bahwa sistem dalam aplikasi ini sangat mudah langkah-langkahnya. Yang keempat, saya merasa terdapat fitur yang tidak diperlukan dalam aplikasi ini. Yang kelima, saya merasa sistem dalam aplikasi ini terintegrasi dengan baik. Yang keenam, saya merasa terdapat sistem dalam aplikasi ini yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, saya yakin kebanyakan orang juga bisa menggunakan aplikasi dengan cepat dan tepat. Yang kedelapan, saya perlu banyak bantuan dalam menggunakan aplikasi. Yang sembilan, saya sangat bisa percaya diri dalam menggunakan aplikasi. Yang terakhir, saya merasa desain kurang memudahkan pengguna. Lalu ini ada hasil rekap kuesioner SUS dan perhitungannya. Dibaca nggak? Bisa. Ya. Sampingnya itu. Ini adalah rekap sebelumnya. Rata-ratanya sebutin. Kanan. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ada. Enggak, skip lah. Lalu ini hasil rekap kuesioner SUS dan perhitungannya. Ini rekapnya. Nah, ini Rata-rata. rata-ratanya Semuanya. baca rata-ratanya. Dengan rata-rata 89,5. Lalu analisis hasil SUS. Skor SUS 89,5 menunjukkan bahwa secara umum pengguna memiliki persepsi positif terhadap sistem UI yang kami buat. Ini menandakan feedback yang baik dari para responden. Skor tersebut berada di area rata-rata menurut Lewis dan Sauro 2009. Evaluasi SUS yang kami dapatkan memberikan gambaran umum tentang penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi, dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan kegunaan secara keseluruhan. Untuk lebih memahami lebih dalam arti skor ini, perlu mempertimbangkan aspek yang lebih spesifik dari pertanyaan SUS dan bagaimana responden merespon masing-masing pertanyaan karena kami melakukan secara online. Ya, teman saya. Yang tekniknya sih, Cok. Iya, ada cukup. Lalu selanjutnya ada C, analisis nilai efisiensi. Pada pengujian efektivitas perhitungan dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan responden dalam melakukan semua tugas yang telah diberikan. Setiap responden diberikan tugas yang sama, yaitu sebanyak 5 tugas. Tugas-tugas yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalankan aplikasi dari halaman awal, buat akun, lupa password, hingga ke menu utama dalam 1 menit. Jalankan menu utama dan pilih berbagai aneka menu varian teh desa
lalu jalankan menu profil terdapat pada kanan atas pada menu utama, lalu jalankan menu pengaturan atau setting terdapat pada menu profil berikon gear. Lalu klik menu keluar terdapat pada menu paling bawah di pengaturan. Tabel matriks pengujian efektivitas. Dari 15 responden, selain responden yang pertama, semua responden berhasil mengerjakan task tersebut. Dan pada responden pertama, dia hanya mampu mengerjakan 3 dari 5 task yang telah diberikan. Lalu dari tabel tersebut akan dihitung tingkat keberhasilan setiap pengguna dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan untuk menggunakan rumus efektivitas. Berikut adalah rumus untuk mengetahui tingkat efektivitas dari setiap responden. Effectiveness adalah sama dengan jumlah tugas berhasil dibagi total tugas dikali 100%. Lalu berikut adalah tabel matriks persentase pengujian efektivitas. Di sini dari responden 1 sampai responden 15 hanya responden 1 tadi itu atau responden ke 11 yang efektivitasnya adalah 60% karena jumlah tugas gagalnya adalah 2. Lalu berdasarkan tabel metrik presentasi pengujian efektivitas dapat disimpulkan bahwa ada 3 responden yang tidak berhasil menjalankan 5 task yang diberikan sehingga memperoleh nilai rata-rata 97,3%. Lalu pengujian aspek efisiensi. Pada pengujian efisiensi berikut akan dihitung berdasarkan menit yang dibutuhkan setiap responden dalam menyelesaikan setiap skenario pengujian yang telah diberikan pada rancangan aplikasi T-Desa. Perhitungan dalam menit terhitung dari halaman awal hingga halaman yang diujikan membutuhkan beberapa menit. Berikut adalah tabel menit yang dibutuhkan responden untuk menyelesaikan task yang diujikan. Dengan keterangan U adalah user atau pengguna dan T adalah task atau tugasnya. Dari tugas 1 sampai tugas 5, Dari tugas 1 sampai tugas 5 didapatkan hasil sebagai berikut. User 1 hasilnya adalah hasil rata-ratanya adalah 1 menit. User 2 ada juga 1 menit. User 4 dan 5 juga 1 menit. Lalu user 3 1,4 menit, user 2, 3, 4, 5. User 6 ada 3 menit, user 7 2,2 menit. User 8, 9 dan 10 1 menit. User 11 karena ada 2 task gagal jadi rata-rata adalah 1,8 menit. User 13 1 menit, user 12 1 menit, user 13 1,8 menit, user 14 1,4 menit, dan user 15 adalah rata-ratanya adalah 1 menit. Dari hasil di atas kemudian dikonversi ke satuan detik. Adalah sebagai berikut. Bawah, Cok. Bawah anjir. Itu cuma konversi, Cok. Untuk menghitung nilai efisiensi berdasarkan time base yang didapatkan dari skenario pengujian dengan menggunakan rumus berikut. Time base adalah sama dengan hasil tugas dibagi waktu. Hasil tugas didapatkan berdasarkan keberhasilan responden dalam menyelesaikan tugas. Jika tugas berhasil, maka hasil tugas nilai 1, dan jika tugas gagal, hasil tugas nilai 0. Dari rumus tersebut didapatkan nilai pada tabel berikut. Dengan keterangan T adalah tugas dan TB adalah time base. Skip aja lah, Cok. Pusing anjir itu. Setelah didapatkan nilai dari time base setiap responden, maka akan dilakukan perhitungan time base efisiensi secara keseluruhan menggunakan rumus berikut. Time base efisiensi sama dengan sigma TB1 tambah sigma TB2 tambah sigma TB3 tambah sigma TB4 tambah sigma TB5 per sigma T dikali sigma R. Dengan keterangan TB sama dengan time base, T sama dengan tugas, R sama dengan responden. Lalu didapatkan time base efisiensi sebagai berikut. Jumlah total tadi yaitu 0,08 ditambah 0,08 tambah 0,046 tambah 0,08 tambah 0,08 tambah 0,25 tambah 0,426 tambah 0,08 ditambah 0,08 ditambah 0,08
ditambah 0,15 ditambah 0,08 ditambah 0,0536 ditambah 0,0646 ditambah 0,08 dibagi 5 dikali 15 dan hasilnya adalah 0,017936. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapatkan TMS atau rata-rata waktu yang dibutuhkan responden untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan yaitu sebagai 0,017936 sek per gol. Lalu ada analisis hasil ORI. Dari tabel berikut dengan keterangan U adalah user dan T sama dengan adalah task atau tugas. Dengan total waktu yang diperlukan adalah 41,2 menit, ORE yang didapat adalah 100%. Hasil perhitungan nilai efisiensi ORE sebesar 1% menunjukkan bahwa semua responden yang diuji mampu menjalankan tugas mereka secara optimal dan efisien. Nilai ini mengindikasikan bahwa sistem mampu beroperasi dengan baik tanpa adanya hambatan yang signifikan. Analisis ini menggambarkan responden mudah dalam menjalankan tugas karena sistem UI yang mudah digunakan. Hasil ini dapat digunakan sebagai acuan dasar untuk sistem yang sudah sangat terintegrasi sangat baik, hanya perlu sedikit perbaikan di bagian lain. Selanjutnya ada bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil kerja dan diskusi kami bahwa aplikasi Mobile Tedesa dibuat untuk memudahkan pengguna. Aplikasi ini dirancang dengan desain sederhana namun kuat agar mudah digunakan, fokus pada kesederhanaan, memudahkan pengguna menavigasi dan menggunakan fitur aplikasi Anda. Proyek tugas besar kami telah berhasil selesai menggunakan metode desain sprint yang terdiri dari tahap understand, define, debug, design, prototype, dan validate. Metode desain sprint meningkatkan frekuensi diskusi dan kolaborasi antara anggota kelompok, memungkinkan penciptaan ide-ide baru, dan penyelesaian tugas dengan cepat dan tepat. Ini juga menghasilkan uji validasi yang nyata dari kelompok dan responden. Saran untuk pengembangan ke depannya yaitu didapat dari uji Eustrich yang kami lakukan, kami bisa mengoptimalkan fungsi dari semua tombol yang ada agar penggunaan menjadi lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi. Dari uji Eustrich ditemukan bahwa aspek unsur kontrol dan freedom dapat dioptimalkan dengan memberikan lebih banyak kontrol yang atas informasi mereka. Selain itu, aspek self-user design, diagnose, dan recover dapat ditingkatkan dengan menyajikan pesan kesalahan dan informat. Demikian, metode desain sprint yang membantu kami merancang dan menguji solusi dengan cepat dan efektif, memastikan bahwa sistem informasi aplikasi Mobile Tedesa yang kami kembangkan memenuhi kebutuhan pengguna. Demikian presentasi kita hari ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.